Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suharyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Cihonje akan melakukan wawancara dengan 1. Bapak Subagio, Kepala SD Negeri 2 Cihonje. 2. Dengan Ibu Tusilowati, Kepala SD Negeri 2 Cikakak. Dan 3. Dengan Ibu Fajar Herwati, Kepala SD Negeri 2 Paningkaban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Dari Bapak saya mohon izin untuk melakukan wawancara. Ini sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Bapak. Nah, di sini saya mau melakukan memberikan pertanyaan kepada Bapak tentang beberapa pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil di dalam memutuskan permasalahan di sekolah. Boleh ya Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama, selama ini kan berarti di sekolah ada berbagai masalah nih Pak. Nah, apakah Bapak sudah dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah rujukan moral Bapak? Dilema etika sama rujukan moral. Kalau dilema etika itu berarti kan suatu permasalahan yang benar melawan benar, ya. Sedangkan yang satunya itu permasalahan antara benar dan salah. Sehingga permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi dan pernah saya alami di sekolah, diantaranya misalkan ini contoh ya, ketika ada teman guru yang jatuh sakit, dia harus tidak masuk. Kalau menurut dokter kan perkiraannya 3 hari gitu. Nah, ini sakitnya sakit cukup parah sehingga lebih dari 3 hari dia harus tidak bisa masuk, dia harus minta izin. Lah, di sini juga muncul dilema. Kalau saya mengizinkan, saya juga menyalahi aturan, ya, secara pemerintahan. Tetapi ketika tidak diberi izin, saya juga salah, karena dia dalam kondisi memang sakit. Sehingga jalan satu-satunya kami mengambil keputusan, kami beri izin, tetapi dengan syarat dia harus memberikan surat keterangan dokter setiap 3 hari sekali. Supaya apa? Tunjangan yang dia peroleh tidak dipotong. Dia tetap, karena sedang butuh dana banyak, dia tetap dapat melakukan kontrol kesehatannya, tapi juga tidak mengurangi haknya sebagai pegawai. Kemudian untuk contoh yang kedua, yang satu baik, yang satu kurang tidak baik, itu misalnya di sekolah, karena sekarang pulangnya sudah sampai siang, sore ya, jam 3/4. Kadang-kadang ada rekan guru yang menghendaki misalnya konsumsi diambilkan dari dana bos, padahal menurut aturan itu tidak boleh. Sehingga ya bagaimanapun, karena aturan itu tidak boleh, ya kita tetap tidak bisa mengambil dana dari bos, karena itu sudah menyalahi aturan. Untuk kasus-kasus yang tadi Bapak
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Pak? Kasus yang ada di pertama, lapangan tadi. Yang jelas begini, ketika kasus yang pertama misalkan ya, ini juga membutuhkan pemikiran yang lebih rumit, juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan baik dari saya selaku pengambil kebijakan maupun dari rekan-rekan guru yang lain. Sebab tanpa pertimbangan yang rumit, akhirnya pengambilan keputusan jadi keliru. Sehingga mau tidak mau kita harus selalu menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi dari semua permasalahan dan baru kita ambil keputusan. Ya termasuk yang permasalahan kedua juga sama lah, tetap harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Lalu kemudian gini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasanya lakukan untuk memutuskan masalah tersebut? Kalau prosedur sebenarnya tidak ada gitu. Tidak harus pakai langkah ini saya tidak ada. Yang penting kita bermusyawarah dengan rekan guru bagaimana baiknya dari permasalahan satu maupun permasalahan kedua, dan semuanya merasa nyaman, semuanya merasa enak, tidak ada yang dirugikan baik teman guru maupun yang lain. Saya kira demikian. Berarti itu mungkin salah satu sebagai langkah yang dianggap efektif. Iya. Kemudian ini, menurut Bapak apakah ada tantangannya di dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut? Ya tantangannya jelas ada. Ya mau tidak mau kalau kita dalam mengambil keputusan keliru justru akan menjadi bumerang bagi saya sendiri. Hingga mau tidak mau dalam mengambil keputusan harus betul-betul diperhitungkan, dipikirkan efek dari permasalahan itu sendiri. Kalau permasalahan utama, kalau saya mengambil keputusan keliru, mungkin saya akan setidak-tidaknya oleh teman yang sakit mungkin menjadi dijauhi atau mungkin malah dianggap sebagai seorang pimpinan yang otoriter. Jadi mau tidak mau kita harus tetap pegang kendali dan jangan membuat keputusan yang keliru. Nah, di sini di dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul, apakah ada jadwal tertentu atau apa ya dibuat untuk besok, atau ada prosedur dan bentuknya itu seperti apa ya Pak? Saya kira tidak ada. Ya. Yang penting kita membuat secara efektif ya. Kalau bisa cepat diselesaikan, ya kita selesaikan dengan cepat. Kemudian itu tadi dengan minta pendapat orang lain, minta pendapat pihak-pihak terkait, sehingga ini akan membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi intinya langsung diselesaikan gitu, Iya. jadi tidak menunda-nunda waktu gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan tersebut, kira-kira adakah faktor atau orang lain sebagai pendukung atau untuk apa ya memberi saran dan sebagainya yang diperlukan oleh Bapak di dalam pengambilan keputusan? Jelas ada ya. Sebab tidak mungkin suatu permasalahan saya pecahkan sendiri. Paling tidak kalau saya minta pertimbangan pada orang lain, teman-teman guru yang lain, dan mereka membantu, tentu akan lebih memudahkan permasalahan. Atau mungkin dari Korwil, saya juga minta pertimbangan dan sebagainya. Ini juga akan membantu. Sehingga ketika saya membuat keputusan, mudah-mudahan keputusan yang kita ambil tidak keliru. Berarti tetap membutuhkan orang Iya, di dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Lalu gini, keputusan seperti apa yang akhirnya Bapak ambil di dalam menyelesaikan setiap kasus yang muncul? Ya, setidaknya dari permasalahan-permasalahan yang muncul itu, kalau kita sudah ambil keputusan, sudah dilaksanakan, dan teman-teman merasa nyaman, mudah-mudahan keputusan-keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik, sehingga bagi saya tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari dan tidak menyalahi aturan yang berlaku, sehingga semua berjalan dengan lancar. Dan lancar nih Pak. Lancar, ya. Nah terakhir nih Bapak, pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan di 5 etika Yeah. itu seperti apa Pak? Untuk pembelajaran dari permasalahan yang pernah saya alami, ya, paling tidak saya dalam mengambil keputusan memang tidak mudah
Ya dalam urusan ini manfaat dari semuanya, yaitu perlu mengadakan pemikiran-pemikiran yang matang setiap pengambilan keputusan. Jadi tidak ada masalah langsung diputuskan tanpa pertimbangan apapun. Pokoknya tetap harus ada pemikiran yang matang. Berarti di sini pengambilan keputusan tetap membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya gitu Pak. Jadi tidak menyelesaikan sendiri agar hasilnya baik untuk semuanya. Nah, baik Pak. Untuk pertanyaannya tadi saya juga sudah jelas Pak. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Apa yang disampaikan Bapak tadi tentunya sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi semuanya nanti. Ya, mudah-mudahan. Amin, dan semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Suharyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Cihonje. Kali ini saya bersama Ibu Tusilowati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cikakak. Dan kebetulan beliau adalah kakak saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Wati? Alhamdulillah sehat. Di hari ini saya diberi kenikmatan sehat bisa bertemu dengan Sri Suharyati, guru SD 2 Cihonje, calon guru penggerak angkatan 11. Benar? Nah, oke. Terima kasih waktunya. Kali ini saya akan melakukan wawancara sehubungan dengan tugas saya Bu Wati. Dan di sini saya ingin tahu tentang bagaimana seorang kepala sekolah di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di sekolah. Boleh ya Bu Wati ya? Ya boleh sekali, karena memang sekarang di sekolah itu banyak sekali masalah-masalah yang timbul, yang mana memang tidak diinginkan, tapi masalah itu terjadi. Nah, apa yang akan ditanyakan? Yang pertama ini Bu Wati, selama ini apakah Ibu sudah mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang timbul? Barangkali di sini apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya. Di sini apakah Bu Wati sudah bisa untuk memilah atau mengidentifikasi antara bujukan moral dengan dilema etika tersebut? Nah, ya. Saya mencoba menjawab. Untuk dilema etika menurut saya adalah sebuah kasus di mana ada gesekan kepentingan, benar melawan benar. Saya sebagai kepala sekolah harus bisa memilih antara kepentingan yang benar atau masalah yang timbul karena satu adalah benar, yang satu adalah benar. Itu untuk dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral adalah salah satu masalah itu benar, yang satu bertentangan dengan aturan yang ada. Lalu selanjutnya nih Bu Wati, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika tersebut, di mana ada dua kepentingan ya Bu Wati yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misal di dalam sekolah itu ada seorang PNS atau guru B3K di mana karena sesuatu hal pernah ada yang sakit karena kanker, dia itu harus cuti sampai 6 bulan karena setiap hari harus terapi, harus pergi ke rumah sakit, harus di kemo, harus hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran. Mereka izin, padahal yang namanya ASN itu cuti dalam setiap tahunnya hanya 15 hari. Pertanyaan kedua nih Bu Wati, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk itu saya memakai kasus yang dilema etika ya. Dalam dilema etika, contoh kasus di SD saya itu ada seorang guru yang mana anaknya melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia kena kanker kanker payudara. Padahal yang namanya kanker payudara itu membutuhkan proses pemulihan agar kankernya bisa dioperasi, bisa diangkat itu bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan. Dalam setahun ASN itu hanya bisa diberikan cuti itu 15 hari. Tetapi karena saya mempunyai toleransi, kita sebagai manusia tidak ingin sakit seperti itu, maka saya mengambil keputusannya walaupun dia itu hanya dicutikan 15 hari ditambah cuti-cuti yang lain yang mana cuti harian tiap hari. Saya berkoordinasi dengan pihak koordinator wilayah sehingga saya selaku kepala sekolah tidak disalahkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian PNS itu atau ASN itu juga saya beri pengertian agar dia itu benar-benar cuti itu dilaksanakan untuk pengobatan penyakitnya. Gitu. Oh baiklah Bu Wati, jadi apa yang tadi Bu Wati sampaikan itu sekaligus menjadi jawaban untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan. Ya, itu yang saya lakukan ketika terjadi di SD saya. Mungkin langkah-langkah itu ya bagi saya sangat relevan. Saya juga berkoordinasi dengan pihak-pihak dari koordinator wilayah, dari Dindik, begitu. Jadi saya tidak disalahkan sepenuhnya dan kami semua juga menyadari, teman-teman juga menyadari bahwa tidak ada orang yang ingin sakit, tetapi karena harus menjalankan sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia ya memberi toleransi, memberi ruang bagi mereka untuk pengobatan agar sembuh maksimal. Luar biasa sekali penjelasannya Bu Wati. Dan tadi juga sekaligus berarti apa yang dianggap efektif ya Bu Wati? Iya, yang relevan apapun juga saya kumpulkan berkaitan dengan info-info sakit itu. Selanjutnya nih Bu Wati, adakah tantangan atau hambatan di dalam pengambilan keputusan tersebut? Otomatis ada, karena yang namanya penyakit kanker itu harus disembuhkan dalam waktu yang lama. Kemudian aturan dari PNS tersebut hanya 15 hari. Kadang teman-temannya juga ikut apa ya, merasa loh kok itu boleh, loh ini boleh. Ya saya beri pengertian kepada teman-temannya agar bisa mempunyai toleransi, punya hati untuk memberi semangat sembuh sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Kita diberi pengertian atau saya memberi pengertian kepada guru-guru yang lain bahwa yang namanya sakit itu dari Allah. Kemudian kita memberi kesempatan lah untuk berobat sebagaimana mestinya, dan kita juga bekerja sama dengan guru tersebut atau memberi bantuan guru tersebut, tidak harus dengan materi, tapi kita ikut
mengajar anak yang ditinggalkan atau anak yang harus menjadi tanggung jawab dari guru tersebut. Kita mengajar di dalam kelas ketika secara bergantian ketika dia cuti, begitu. Oke, sangat lengkap sekali Bu Wati. Kemudian kira-kira ada jadwal khusus atau tertentu dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau tidak ini Bu Wati? Kalau saya jadwal khusus menyelesaikan masalah tidak ada, tetapi sewaktu-waktu ada masalah bisa saya selesaikan seketika itu, sehingga tidak ada kasus yang berlarut-larut yang menjadikan situasi SD itu tidak kondusif. Berarti di sini memang karena masalahnya sudah, apalagi yang mendesak ya Bu Wati. Iya, pasti jadi harus segera. segera ditangani, tidak ada kasus yang berlarut-larut, sehingga mereka guru-guru juga langsung tahu bahwa kasus ini seperti ini, mereka akan menyadari. Oke. Lalu gini Bu Wati, apakah ada faktor yang ikut membantu atau mempermudah di dalam pengambilan keputusan tersebut? Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu yang pertama adalah manusiawi. Ya, faktor manusia itu sendiri. Kalau sakit memang datang dari Allah, ya saya mudahkan saja, karena kalau memudahkan manusia berarti kita dipermudah oleh Allah. Faktor yang lain, guru-gurunya itu sangat mendukung keputusan saya. Tidak ada, setelah saya jelaskan sudah tidak ada kecemburuan sosial atau mereka merasa iri, merasa dengki, tidak ada. Jadi tidak ada faktor penghambat yang terlalu besar. Mungkin faktornya hanya cuti itu yang hanya 15 hari tapi ditambah cuti harian. Berarti benar-benar keputusan yang sudah dipikirkan sekali ya Bu Wati. Ya. Nah, baiklah Bu Wati, dari penjelasan tadi berarti di sini ada kondusivitas antara Ibu kepala sekolah dengan guru-guru di sekolah Ibu. Betul, harus diciptakan kondisivitas sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Pokoknya diberi pengertian semua guru agar memberi dukungan moral kepada yang sakit. Selain tadi diberi cuti 15 hari, saya karena tidak ada cuti lagi, dia kalau pagi harus absen, kemudian dia periksa ke rumah sakit, sorenya harus absen lagi sampai, karena absen sekarang itu kan mulai dari jam 6:15 sampai pulang itu pukul 8:15 malam hari. Nah, PNS itu karena sudah 15 hari mengambil cuti, untuk cuti selanjutnya bukan cuti ya, itu tetap absen, tetapi absen dari pagi, kemudian ke rumah sakit, terus periksa-periksa, malam harinya absen lagi, sehingga tetap cuti yang diberikan itu tetap 15 hari. Nah, kemudian untuk hal-hal mengenai cuti itu sudah diatur. Saya memberi cuti, dilaporkan ke pihak Korwil, dari Korwil ke pihak Dinas Pendidikan. Oh, keputusan yang sangat bijak Bu Wati. Nah, ini yang terakhir nih Bu. Pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan kasus dari dilema etika yang Ibu sampaikan tadi? Ya, dilema etika tadi kan kasus yang bertentangan ya, benar melawan benar ya. Untuk benar melawan ya tadi karena sakit, ya karena apa adanya sakit, kemudian cuti juga adalah aturan dari pemerintah yang mana cuti hanya 15 hari. Memang cuti saya berikan berdasarkan keputusan pemerintah yang 15 hari, kemudian izin selanjutnya itu dari pemikiran saya dan sudah berkoordinasi dengan pihak Korwil dan pihak-pihak terkait yang mana sudah membolehkan
jika pagi absen, malam absen, siangnya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit yang terdekat. Jadi sudah melalui pemikiran yang matang, memberi kesempatan yang baik untuk berobat. Terima kasih Bu Wati. Jawaban dari Bu Wati tadi sudah sangat lengkap dan sangat menginspirasi untuk saya, Bu Wati. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan sharingnya, dan semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semua. Semoga semua menjadi pembelajaran yang baik untuk SD saya dan SD 2 Cihonje. Gitu saja. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Apa kabarnya Bu Fajar? Alhamdulillah sehat. Enggak. Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mohon izin Bu Fajar, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu sehubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya ingin tahu tentang bagaimana seorang kepala sekolah di dalam mengambil keputusan untuk masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Boleh ya Bu? Nah, untuk yang pertama nih Bu, selama ini apakah Ibu sudah dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, apakah itu termasuk bujukan moral atau dilema etika, yang saya pahami adalah bahwa kalau bujukan moral itu benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan dilema etika itu benar versus benar, yaitu sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oh iya, Bu. Lalu ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Sebagai seorang pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah kasus tersebut berada pada termasuk bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu dengan memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Sudah lengkap ya Bu? Ini pertanyaan selanjutnya ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya. Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya berusaha mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, kemudian mencari kemungkinan penyelesaian, dan selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikan. Nah, menurut Ibu nih, hal apa yang dalam pengambilan keputusan itu dianggap efektif? Itu menurut Ibu gimana itu? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir
berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang menurut saya efektif. Selain itu, seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Luar biasa Ibu, sudah lengkap sekali ya Bu. Nah di sini kira-kira adakah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Sudah pasti ya, menurut saya dilema etika itu permasalahan yang agak sulit diputuskan karena memang menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Inilah tantangan terbesarnya ya. Tetapi saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Oke. Lalu untuk menyelesaikan masalah itu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu di dalam menyelesaikannya? Mungkin apakah langsung diselesaikan ataukah ada jadwal tersendiri? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa nggih Ibu? Kalau jadwal itu jadwal tertentu tidak ada, tetapi tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh masalah tersebut terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Berarti melihat berat ringannya masalah ya Bu. Oke, lalu adakah faktor yang ikut membantu atau mempermudah di dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Ya. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, saya juga melibatkan Dewan Guru dan pihak terkait juga, bukan hal yang salah ya. Tetapi yang saya utamakan adalah untuk kebaikan siswa dan lembaga yang saya. Berarti sudah bijak sekali Ibu. Ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Yang dapat saya ambil adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambil keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang matang. Terima kasih sekali Ibu. Jadi penjelasan Ibu tadi sudah sangat jelas, sangat menginspirasi buat saya ya Bu. Nah ini terima kasih sekali atas waktu dan sharingnya Ibu Fajar. Lalu apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat dan menambah ilmu bagi saya, juga tentunya bagi yang lain Bu. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.